Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novianti Rahmadani Tias Ahmad atau biasa dipanggil Novi. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Hubungan Masyarakat, kelas Humas A, Universitas Pajajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit seputar strategies for being remembered atau strategi untuk diingat. Biasanya, hal ini itu berkaitan dengan presentasi maupun pidato ataupun kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu terdapat penyampaian materi maupun informasi dari sang pembicara kepada sang pendengar. Nah, sebelumnya di sini kita harus mengetahui poin utamanya terlebih dahulu, yaitu hubungkan ide saat ini dengan ide dan pesan sebelumnya untuk memudahkan pendengar dan membuat koneksi. Selain itu, untuk menyimpan data yang masuk dengan contoh sebelumnya. Yang kedua, yaitu tunjukkan kepada pendengar bagaimana seharusnya pesan saat ini dilihat dalam kaitannya dengan yang lain, misalnya sebagai perkembangan atau pengecualian. Selanjutnya, kita akan membahas seputar strategi, cara, dan juga langkahnya bagaimana materi ataupun informasi yang kita sampaikan itu dapat diingat oleh para pendengar. Yang pertama yaitu ulangi poin utama. Nah, jadi salah satu bantuan terbesar untuk ingatan pendengar adalah sinyal tentang materi, pelajaran apa yang akan diangkat, atau indikasi pentingnya, sehingga upaya kognitif dapat difokuskan dan penyampaian memori mekanisme dapat diaktifkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu buatlah garis besar tertulis atau lisan. Jika ini merupakan hal yang penting menurut kita sebagai pembicara, karena biasanya kalau kita membuat garis besarnya terlebih dahulu, kita akan mengetahui gitu apa hal yang akan kita sampaikan kepada para pendengar. Nah, selanjutnya ada manfaatkan kesadaran para pendengar. Nah, ini perlu untuk kita terapkan karena kalau kita tidak memanfaatkan ini bisa jadi atau bisa beresiko kepada pendengar yang tidak memahami atau tidak dapat mengingat materi yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu gunakan tingkat bicara yang tepat. Di sini ada dua hal, yaitu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat tentunya. Nah, jika kita terlalu cepat, maka di sini pendengar beresiko untuk tidak mengerti dan juga kehilangan poin untuk diingat. Namun, jika kita terlalu lambat juga, pendengar akan bosan dan malas untuk menerima informasi yang baru saja kita sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu jangan bebani dengan informasi. Maksudnya di sini yaitu informasi yang berupa tulisan atau kalimat yang panjang. Nah, itu akan sangat membebani para pendengar karena mereka juga akan bosan. Kita bisa menggantinya dengan gunakan contoh. Gunakan contoh yang konkret, yang kita sampaikannya itu secara lisan. Bisa juga kita gunakan contoh yang berasal dari pengalaman kita, pengalaman pribadi kita. Jadi terkesan lebih real gitu. Dan yang kedua, kita bisa interaksi dengan pendengar. Kita bisa bertanya juga seputar materi yang kita sampaikan gitu. Nah, strategi selanjutnya yaitu gunakan bahasa yang membantu retensi memori. Jadi, gimana maksudnya? Yang pertama itu, gunakan pola tata bahasa serupa. Jadi, menggunakan pola tata bahasa yang serupa untuk gagasan yang serupa juga. Lalu yang kedua ada pola tata bahasa mudah diingat. Nah, bila memungkinkan, kita itu harus menggunakan pola tata bahasa yang paling mudah diingat, yang merupakan bentuk pernyataan yang sederhana, subjek, pekerja, objek. Yang ketiga ini, bedakan poin utama dan bawahan. Nah, jadi membedakan poin utama dan poin bawahan itu dengan menggunakan klausa. Jadi klausa utama untuk satu dan klausa bawahan untuk yang lainnya. Nah, jadi berikut ini merupakan strategi bagaimana caranya agar materi maupun informasi yang kita sampaikan kepada para pendengar itu bisa diingat oleh mereka. Sekian saja yang dapat saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.